Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Zulfa Taski Anbia, mahasiswi dari STIM Muhammadiyah Jakarta, kelas manajemen pagi semester 4. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang proses IPO dan proses penerbitan obligasi. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai leverage dan contoh analisis perhitungan leverage tersebut. Apa yang dimaksud dengan leverage? Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana atau source of funds oleh perusahaan yang mengeluarkan biaya tetap agar dapat meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Leverage menunjuk pada hutang yang dimiliki perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber dana intern dan sumber dana ekstern. Jenis leverage terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada leverage operasi. Leverage operasi adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan biaya operasi tetap untuk meningkatkan pengaruh perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and tax atau bisa disebut dengan EBIT. Rumus perhitungan leverage operasi yaitu tingkat leverage operasi sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Atau juga bisa dengan DOL sama dengan Q dikali P dikurang V dibagi Q dikali P dikurang V dikurang F. Di sini kita dapat melihat contoh laporan keuangan perusahaan A, B, dan C pada tahun 2014. Kita dapat melihat harga per unit perusahaan A, B, dan C masing-masing senilai 100. Sales volume per unit pada perusahaan A 600, perusahaan B 900, perusahaan C 1200. Biaya variabel per unit pada perusahaan A 20, perusahaan B 60, perusahaan C 25. Dan pada biaya tetap perusahaan A 28.000, perusahaan B 15.000, perusahaan C 60.000. Jadi, karena di contohnya memakai rumus DOL sama dengan Q dikali P dikurang V dibagi Q dikali P dikurang V dikurang F, maka perhitungan perusahaan A menjadi DOL A sama dengan 600 dikali 100 dikurang 20 dibagi 600 dikali 100 dikurang 20 dikurang 28.000 sama dengan 2,4. Selanjutnya, pada perusahaan B yaitu DOL B sama dengan 900 dikali 100 dikurang 60 dibagi 900 dikali 100 dikurang 60 dikurang 15.000 sama dengan 1,74. Dan pada perusahaan C menjadi DOL C sama dengan 1200 dikali 100 dikurang 25 dibagi 1200 dikali 100 dikurang 25 dikurang 60.000 sama dengan 3. Maka interpretasinya menjadi DOL A sama dengan 2,4 yang artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT sebesar 24%. Berarti apabila penjualan perusahaan A naik 10%, maka laba operasi akan naik 2,4 dikali 10% sama dengan 24%. Sebaliknya, bila penjualan turun 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT juga turun sebesar 2,4 kali 10% sama dengan 24%. Kondisi ini juga berlaku pada perusahaan B dan C. Kalau di masing-masing perusahaan tersebut terjadi perubahan kenaikan atau penurunan atas penjualan, biaya tetap, biaya variabel, harga, sales volume, maka DOL ini akan berubah juga. Tetapi pada perusahaan C lebih besar resikonya ketimbang perusahaan A dan B karena kontribusi laba yang diperoleh digunakan untuk menutup biaya tetap yang lebih besar atau 60.000 atau 60% dari total penjualan. Jenis leverage yang kedua yaitu ada leverage keuangan atau financial leverage. Leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana yang mempunyai beban tetap dengan anggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan memperbesar laba yang tersedia bagi pemegang saham. Jenis leverage ini timbul sebagai akibat adanya berbagai kewajiban finansial yang bersifat tetap atau bisa disebut dengan fixed financial charge yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Kewajiban finansial ini tetap harus dibayar tanpa memperhatikan perubahan tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan. Contoh perhitungan leverage keuangan yaitu dengan menggunakan DFL atau bisa disebut dengan Degree of Financial Leverage. Pada PT Maju Bersama saat ini menggunakan utang sebesar Rp200 juta dan membayar bunga 14% per tahun. Saham preferennya sejumlah 10.000 lembar dan membayarkan dividen yang tetap sebesar 500 per lembar. Di samping itu, perusahaan memiliki 40.000 lembar saham biasa dan pajak sebesar 50%. Yang diminta berapakah DFL pada saat perusahaan memperkirakan penjualan 400.000 unit. Jadi, degree of financial leverage pada saat perusahaan memperkirakan penjualan sebesar 400.000 unit, yaitu DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang I dikurang DP per 1 dikurang T. Maka DFL sama dengan 100 juta dibagi 100 juta dikurang 28 juta dikurang 5 juta per 1 dikurang 0,5. Sama dengan 100 juta dibagi 62 juta hasilnya 1,613. Maka interpretasinya menjadi DFL sama dengan 1,613, artinya apabila EBIT perusahaan naik 10%, maka IT akan naik 1,613 dikali 10% sama dengan 16,13%. Sebaliknya, bila EBIT turun 10%, maka penurunan tersebut berakibat IT juga turun sebesar 1,613 dikali 10% sama dengan 16,13%. Jenis leverage yang ketiga yaitu leverage gabungan atau combination leverage. Leverage gabungan terjadi saat perusahaan memiliki leverage operasi yang baik dan leverage keuangan dalam upayanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Leverage gabungan yaitu efek dari perubahan penjualan terhadap perubahan keuntungan setelah pajak untuk secara langsung mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap pendapatan. Jadi, rumus perhitungan leverage gabungan yaitu DCL atau Degree of Combined Leverage sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan dikali persentase perubahan laba bersih dibagi persentase perubahan EBIT. Atau DCL sama dengan X dikali P dikurang V dibagi X dikali P dikurang V dikurang F dikurang I, di mana X adalah unit yang dihasilkan, P adalah harga jual per unit, V adalah biaya variabel per unit, F adalah biaya tetap per periode, I adalah bunga. Sekian penjelasan mengenai leverage dan contoh analisis leverage. Kurangnya mohon maaf, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.